Hai, halo teman-teman, selamat pagi, bonjour, and good morning dari Switzerland. Welcome to my vlog. Nah, kali ini saya akan membahas tentang apartemen. Saya juga akan sedikit tour apartemen saya. By the way, saya tinggal di French part, which is orang-orang di sini itu berbicara pakai bahasa Prancis. Switzerland itu punya 4 bahasa nasional. Pertama itu Jerman, nomor 2 itu Prancis, dan ketiga Italia, dan keempat itu Romania. Hai guys, jadi aku udah sampai di bawah. Aku mau kasih tunjuk lingkungan di luar itu bagaimana. Di apartemen aku cuma hujan. Nah, aku cuma mau tunjukin ini nih, parcel-parcel itu di sini seperti itu. Dan juga ini ya, ini tuh buat nerima surat-surat penting, itu simpannya di sini. Ini tuh kunci rumah, tapi bisa juga buat buka. Nah, jadi kunci rumah ini itu udah bisa untuk buka pintu utama, pintu kedua, dan pintu rumah atau pintu apartemen kita. Jadi logik nggak sih guys? Semua orang tuh punya kunci yang sama gitu loh. Ini kuncinya. Ini apartemen aku. Kalian juga bisa kalian juga bisa pencet di sini. Jadi nanti bakal bunyi di dalam. Kita buka. Jadi kalau misalnya ada parcel datang ataupun ada teman kalian yang datang, jadi mereka nanti tinggal panggil namamu. Jadi kalian tinggal Jadi nanti kalian bisa bilang, pasti mereka dengar apa yang aku bilang karena aku bicara nih. Ada penghangat ruangan. Saya taruhnya itu di 20 derajat. Nah, untuk menghangatkan ruangan. Oke, saya akan bahas dari perkamaran dulu. Jadi, apartemenku itu cuma ada 1 kamar. Aku ada kipas angin, guys. Aku baru beli waktu bulan Agustus. Ini bulan-bulan lalu ya, karena kepanasan banget di sini itu. Di Switzerland itu tidak ada sama sekali AC, tidak ada. Jadi aku beli ini dong. Nah, ini dia yang bikin aku salfok tuh. Bantalnya itu beda loh. Di Indonesia kan panjang ya. Nah, kalau ini lebar. Jadi guys, pintu ini tuh bukan pintu ya. Ini itu adalah jendela kamarku. Nah, aku akan jelasin. Ini tuh sangat menarik ya di Switzerland. Baru di Switzerland ini saya dapat seperti ini ya. Dan fungsinya sampai sekarang itu saya belum mengerti dan kayaknya saya tidak mau cari tahu juga ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia kamar mandinya. Terus di sini juga ada sesuatu tuh di dalam ya. Ada banyak sesuatu di dalam. Ada wastafel, toilet. Nah, yang aku sukanya tinggal di sini tuh di apartemen ini ya. Itu ada bathtubnya guys. Jadi kalau capek-capek pulang kerja kan, tinggal mandi aja di bathtub. Toilet di sini juga sama seperti toilet di Indonesia ya. Cuma bedanya di sini pricey. Terus fasilitas apa aja yang diberikan di Switzerland itu? Pasti mati ya lampunya. Jangan dulu deh. Fasilitas ini fasilitas yang diberikan. Sedang mencuci juga. Jadi ini pengering dan itu untuk mencuci. Jadi ini lemari pintu pertama, pintu kedua, lihat Tris ya. Ada ini untuk cuci baju. Aku tuh pakai, pakai ini. Terus ini ada obat-obatan. Pintu yang ketiga. Ada tempat ini tas-tas untuk pergi belanja di pasar. Itu sepatu, di sini sepatu, dan ini baju-baju winter yang sudah aku sediakan. Ini dia ruang tengahnya guys. Tuh, agak estetik nggak sih? Ada ini yang udah mau mati ya, nggak pernah dikasih air juga. Together is our favorite place to be. Ya kayak gitu-gitulah. Nah, ini ruangannya. Terus masuk, keluar ya. Dingin tapi ya. Balkonnya itu seperti ini. Ini tuh aku ada meja juga di sini dan ada sofa. Jadi bawahnya itu gini loh. Tuh. Ini di belakang ya, di belakang apartemen. Terus di sana itu ada sekolahan. Terus di situ ada anak-anak kecil tuh main.
kita lanjut ke dapur ya. Jadi untuk dapur itu ini dapur masak, tempat mencerahkan hati gitu, rindu masakan Indonesia. Tapi sebelum itu aku mau nunjukin kalian frigo atau lemari es aku. Nah ini tuh disiapin dari penyewa ini ya, dari pemilik apartemen. Jadi ini semua. Kalian mau tahu nggak apa isi lemari es aku? Let's go, aku tunjukin. Ada Rono, apa ikan bilis, ada daun bawang, ada pok choy, ada sosis, of course ya. Kalian udah tahu kan ini apa di dalam? Bumbu-bumbu untuk membuat RW atau semacam bumbu kuning ya. Jadi saya itu kurang suka untuk belanja bulanan atau belanja mingguan karena susah gitu loh kalau disimpan di lemari es. Kadang 2-3 hari itu sudah tidak fresh gitu. Jadi saya sukanya beli tiap 3 hari atau tiap 2 hari terus langsung masak. Kita lanjut ke bawah, ini bukan lemari es ya. Jadi ada produk-produk. Terus ini lagi malas memasak ya, tinggal masak ini 9 menit terus langsung taruh tomat atau. Nah, ini dia rendang. Saya belinya di Asia Market. Ini tapioka sama tepung beras. Ini apa ya? Kalian ini apa sih? Apa sih namanya? Ini fungsinya supaya makanan yang saya masak itu ya, pedis-pedis itu tidak masuk ke hidung-hidung orang-orang Swiss. Ini oven. Terus bisa dilihat ini untuk memasak di atas. Kotor ya guys. Terus ada bahan-bahan masakan Indonesia. Nah ini tempat untuk dinner atau untuk lunch. Jadi sebegitu simpel ya apartemen di Switzerland itu. Biaya apartemen itu, sewa apartemen itu di Switzerland. Nah rumah ini itu bisa dikategorikan di sini ya. Kalau kita mencari apartemen ada namanya studio, ada namanya apartemen, juga ada namanya rumah sewaan. Apartemen itu dibagi lagi, ada yang one piece, ada yang 2 piece, 2.5. Aku termasuk di 2 ruang. Jadi ada ruang untuk tidur, ruang tamu sudah tergabung dengan ruang masak. Jadi harganya itu per bulan itu bayar 1.800 Swiss franc. Nah jadi 1.800 Swiss franc itu sudah termasuk dengan charges, which is listrik, air, tapi tidak termasuk dengan internet ya. Jadi internet itu kita bayar sendiri. Orang-orang yang tinggal di pedesaan itu dengan yang di kota, otomatis tax-nya juga berbeda, sewaannya juga itu berbeda. Dan kebanyakan sih guys, rumah-rumah di desa itu lebih bagus daripada rumah-rumah di kota atau apartemen di kota. Jadi mungkin apartemen di desa itu lebih murah daripada di kota. Nah mungkin sekian dulu ya untuk apartemen tour. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys.